Everyone. Tonight we will be presentation Masih banyak session is group 4. My name is oh iya Lisnawati saja 10. and my Berapa friend udah? Eh, is Ulan Juwita. But I'm sorry that Kak, Ulan friend pokoknya bisa can sekarang join apa nanti? Oh iya, Zoom ya at sekarang aja. this Makasih banyak thing kak. that will follow soon because there is still work to be done. Jadi Wulan belum bisa gabung buat presentasi sekarang guys. Wulan pasti gabung bentar lagi karena belum beres kerjaannya katanya. Here my friend and will present about reading comprehension of fictional passage. Okay, next. This is agenda in the presentation of uh, this material. Number one ada lecture note, active reading, genre identification, plot and story arc, character analysis, imagery and descriptive language, contextual clues, inference and impression, team identification, summarization. Next, number one ada lecture note. Reading comprehension is a vital skill that empower used to delve into the depth of fictional world, connect with character, and understand the theme and message that author convey. Jadi pembaca merupakan keterampilan penting yang memberdayakan kita untuk menyelami dunia fiksi berhubung dengan karakter dan memahami tema serta pesan yang disampaikan oleh penulis. Active reading. Active reading is a critical reading strategy used to enhance reading comprehension, particularly when engaging with fictional passage or text. Membaca aktif adalah membaca krisis yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman bacaan, khususnya saat membaca bagian teks atau fiksi. Jadi, membaca teks fiksi itu agar mudah dipahami, kita harus tahu strategi-strategi khususnya. Kalau pengen kalau pengen menggunakan strategi pembaca aktif, kita tuh bisa lebih mudah paham dalam nuansa eh, cerita fiksi tersebut. Where are the strategies you can apply in comprehending in fictional passage? Ini adalah strategi-strategi khusus yang bisa diterapkan untuk kita dapat lebih cepat memahami cerita fiksi tersebut. Number one ada reviewing the text ataupun pertinjau teks. Sebelum masuk ke dalam cerita fiksi yang lebih jauh lagi atau sebelum ke dalam cerita yang kita baca, jadi kita harus tahu dulu isi sekilas dalam cerita tersebut seperti judul, ilustrasi, ilustrasi ataupun grafik. Itu dapat memberikan kita tentang pemahaman akan sekilas tahu tentang ekspektasi selanjutnya ataupun endingnya, ekspektasi endingnya tuh kayak gimana? Apakah berakhir dengan misalkan bahagia atau berakhir dengan sad endingnya ataupun sedih gitu. Next ada setting purpose ataupun menetapkan tujuan. Jadi kita membaca cerita fiksi tersebut, kita harus tahu dulu tujuan kita tuh seperti apa. Tujuan kita membaca cerita fiksi tersebut tuh kayak gimana. Kita misalkan membaca cerita fiksi, tujuan kita tuh kayak suasana sekarang tuh lagi sedih ataupun lagi kayak gabut lah ceritanya. Kita membaca cerita fiksi tersebut tuh untuk menghibur diri kita sendiri. Itu termasuk tujuan kita membaca ataupun sengaja ingin menganalisis sebuah cerita dari awal sampai akhir gitu. Next ada the text atau membuat anotasi pada teks. Eh, Saat membaca cerita fiksi tersebut, kita harus tahu dulu bagian-bagian mana yang menonjol, bagian-bagian mana yang memang itu adalah yang tersorot gitu atau frasa kunci eh, pertanyaan ataupun reaksi gitu.
Jadi kita harus tahu anotasinya dalam si cerita fiksi tersebut itu. Asking question, yaitu seperti kayak kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Kita membaca sebuah cerita fiksi. Kita tahu, kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, bertanya-tanya apakah ini eh, berakhir dengan misalkan berakhir kayak gimana, terus ini siapa tokoh-tokohnya. Kita membuat pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kita jadi bertanya-tanya gitu. Ini tokohnya kayak gimana, motivasinya seperti apa gitu, konfliknya ada apa aja di dalamnya. Jadi kita bisa jadi kita bisa ada interaksi dengan kita sendiri untuk membaca sebuah cerita tersebut. Kita semakin penasaran eh, dalam membaca dalam membaca cerita tersebut. Visualizing and imagining. Memvisualisasikan dan membayangkan. Kita membaca cerita fiksi sambil membayangkan gambaran yang terjadi dengan sesuai eh, cerita yang kita baca. Next, ada prediction. Making prediction berdasarkan pemahaman yang kita baca, kita membuat prediksi tentang apa yang terjadi selanjutnya. Next, ada identification, literally device, ataupun mengenali sarana sastra. Mengenali sarana sastra itu, kita juga harus memperhatikan apa yang ditulis oleh si penulis, seperti simile, metamorfosa, filsafat, atau simbolisme. Jadi kita mengenali unsur-unsur untuk meningkatkan pemahaman kita tentang gaya yang dimaksud si penulis tersebut. Next ada summarizing ataupun merangkum. Kita merangkum cerita tersebut untuk meringkas eh, sejauh mana yang kita baca gitu, meringkas mengonsolidasikan pemahaman atau memungkinkan untuk mengidentifikasi gagasan utama pada inti plot. Next ada mereflek reflecting and connecting. Reflecting and connecting ataupun merefleksikan dan menghubungkan. Setelah menyelesaikan bagian-bagian yang kita baca atau bagian-bagian internal tertentu, kita meluangkan waktu untuk merenungkan tema, pesan, dan respon emosional dalam cerita tersebut. Hubungkan peristiwa ataupun karakter yang ada di dalam cerita tersebut tuh dengan pengalaman kita sendiri gitu. Next, revisiting and reviewing ataupun meninjau ulang dan menelaah. Jika ada bagian cerita fiksi tersebut yang memang kurang paham dan atau kurang dipahami oleh kita, kita bisa kita bisa meninjau ulang ataupun membaca ulang agar kita lebih paham gitu. Oke. Hello guys, good evening. I'm Mulan Jueta, with is college in today's presentation. Before that, I apologize to Miss Ulia, especially my college Lisnawati and all my friends. Okay, allow me to explain the next material is genre identification. What is genre identification? Is identifying the genre is reading comprehension for fictional passage. Is a crucial skill that helps readers understand the type of story they are reading and anticipate certain characteristic commonly associated with that genre. Yang artinya mengidentifikasi genre dalam bacaan untuk bagian-bagian fiksi itu merupakan keterampilan yang penting ya teman-teman. Terus genre adalah kategori atau jenis karya sastra yang dicirikan oleh tema, latar, gaya, dan konvensi tertentu. Kemudian bagian-bagian fiksi dapat tergolong dalam beberapa genre
seperti misteri, romance, fiksi ilmiah, fantasi, fiksi sejarah, dan masih banyak lagi ya. Next. Oke. Bagian-bagiannya yaitu ada examine the title and cover, yaitu periksa judul dan sampul. Mulai dengan melihat judul dan sampul ya. Seringkali judul dan desain sampul dapat memberikan petunjuk tuh tentang genre. Kalau misalkan tentang genrenya misterius, biasanya sampulnya itu lebih ke mendominasi warna hitam kayak gitu ya. Kemudian analis the setting atau analisis latar ya. Perhatikan waktu dan tempat di mana cerita tersebut latarnya gitu. Misalnya nih, cerita yang berlatar di masa depan eh, mungkin akan menunjukkan fiksi ilmiah ya, sementara kisah yang berlatar dalam konteks sejarah menunjukkan fiksi sejarah kayak gitu. Next, observe the tone and mood. Itu artinya amati nada dan suasana hati. Em, ini tuh memiliki suasana seperti apa? Apakah ringan dan lucu, gelap dan menegangkan, atau romantis dan emosional? Nada dan suasana hati, maaf, memberikan petunjuk tentang genre dan emosi yang ingin dibangkitkan penulis dalam diri pembaca. Kemudian ada identify the themes, yaitu identifikasi tema. Tema adalah ide atau pesan yang dieksplorasi dalam cerita ya. Tema-tema tertentu umumnya ditemukan dalam genre tertentu juga. Contohnya nih, tema cinta dan hubungan sering ditemukan dalam buku atau cerita tentang romance kayak gitu. Next, ada look for genre specific elements, yaitu carilah elemen spesifik genre. Misalnya tentang misteri seringkali melibatkan kejahatan yang harus dipecahkan. Kemudian fiksi ilmiah seringkali menyertakan teknologi futuristik dan fantasi seringkali menampilkan makhluk atau alam gaib ya, begitu. Kemudian analisis karakter archetypes. Ya. Perhatikan analisis karakter arketipe, yaitu tipe karakter yang ada dalam cerita. Kemudian perhatikan plot, pay attention to plot structure. Genre yang berbeda juga biasanya memiliki struktur plot yang berbeda juga tuh. Next ada consider the author's previous works, yaitu pertimbangkan karya sebelum menulis. Oke, jika misalnya contohnya nih penulis lebih familiar dengan karya lain penulis adalah mungkin mengenali pola atau tema berulang yang selaras sama genre itu. Next, compare with similar works, yaitu bandingkan dengan karya sastra yang serupa. Langsung di next aja ya, be open to subgenre, yaitu kita bersikap terbuka terhadap subgenre. Beberapa bagian fiksi mungkin memadukan beberapa genre atau masuk ke dalam subgenre seperti misteri, sejarah, atau fantasi romantis. Next, plot and story arc. In reading comprehension, understanding the plot and story arc of fictional passage is essential for comprehending the overall narrative and the event that unfold. Jadi dalam pemahaman bacaan, memahami alur cerita dan alur dari suatu bagian fiksi yang sangat penting untuk memahami keseluruhan narasi dan peristiwa yang terjadi. Pemahaman atau pengembangan karakter dan pesan yang dimaksud si penulis tersebut, yaitu ada number one, ada plot. The plot is the argument of event in a story, typically following and cause and effect pattern. Jadi alur cerita adalah susunan peristiwa dalam sebuah cerita biasanya mengikuti pada sebab akibat. Alur cerita terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama ada exposition atau eksposisi, awal cerita yang memperkenalkan karakter, latar, dan situasi awal. Next, inciting incident atau pemicu insiden. Pemicu insiden ini merupakan peristiwa yang memicu konflik utama dan mengganggu kehidupan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Rising action ataupun
Action ataupun bagian alur yang membangun keterangan dan mengembangkan konflik. Tokoh utama menghadapi rintangan dan menghadapi tantangan baru selanjutnya. Klimaks, eh, ataupun klimak, titik ketegangan tertinggi dalam cerita di mana konflik utama mencapaikan puncaknya. Next, falling action. Falling action adalah aksi yang berakhir setelah klimaks, cerita mulai mereda, ujung-ujung ujung-ujung yang longgar diikat mengikat dan intensitas konfliknya menurun. Next, resolution. Resolution atau resolusi ataupun kesudahan. Kesudahan yang dimaksud di sini yaitu bagian akhir dari alur cerita, tempat konflik utama diselesaikan dan cerita berakhir. Nomor 2 ada story arc. Story arc ataupun alur. Alur cerita adalah struktur yang lebih luas dan membentuk keseluruhan narasi. Alur cerita ini meliputi pada linear story arc ataupun alur cerita linear adalah alur yang paling umum mengikuti urutan kejadian yang lugas dan kronologis. Jadi sudah disusun eh, si alur cerita ini dan mengikuti urutan kejadian tersebut. Next, circular story arc ataupun alur cerita sirkuler. Dalam alur ini, cerita dimulai dan berakhir dalam situasi yang sama ataupun serupa. Eh, hero journey ataupun perjalanan pahlawan. Alur ini mengikuti pola tertentu tentang seorang pahlawan yang meninggalkan dunianya yang memulai petualangannya. Next, in media res, in the middle of things, ataupun di tengah peristiwa, kisah bermula di tengah-tengah kejadian, kemudian latar belakang dan konteksnya baru terungkap secara bertahap. Next, non-linear story arc ataupun alur cerita non-linear. Jenis alur ini melompat di antara titik waktu yang berbeda. Still excited, guys? Let's continue discussing character analysis. What is character analysis? Yaitu karakter analysis in reading comprehension involves closely examining the traits, motivation, development, and roles of characters in a fictional passage. Understanding the characters' complexities is crucial for comprehending their action, interaction, and impact on the plot and themes of the story. Oke, jadi berikut kita pahami ya panduan langkah-langkah tentang cerita melakukan analisis karakter. Yang pertama yaitu identify the characters. Nah, di sini mulai dengan mengidentifikasi karakter utama ya. Begin by identifying the key characters in the fictional passage. Next, observe physical traits and personality. Kemudian yang kedua, amati ciri fisik dan kepribadian atau observe physical traits and personality. Take note of the character physical appearance and personality traits as described in the text. Perhatikan penampilan fisik dan ciri-ciri kepribadian tokoh seperti yang dijelaskan dalam teks ya. Next. Examine the character's role atau pelajari pengembangan karakter. Apakah mereka protagonis, antagonis, atau mentor? Nah, are they the protagonist, antagonis, the primary opposition to the protagonist, sidekick, or mentor? Oke, next. Tadi karakter development. Yaitu pelajari pengembangan karakter. Acak bagaimana karakter berevolusi sepanjang masa. Explore the motivation and goals, yaitu jelajahi motivasi dan tujuan. Investigate the character's motivation and desires. What drives them to act in particular way. Understand their goals
and aspiration as these often shape their decision and interaction with other characters. Next, analysis relationship atau menganalisis hubungan, periksa hubungan karakter dengan karakter yang lain. Hubungan ini biasanya menjelaskan dinamika sosial dan hubungan emosional. Atau there's this relationship said like on the character, social dynamic, and emotional connection. Next, consider symbolism. Symbolism. In some cases, characters might embody some symbolic meaning or represent large themes in the story. Next, compare and contrast characters. Apa itu? Yaitu bandingkan dan bedakan karakter. Perbandingan ini dapat mengungkapkan ya kontras tematik yang dan menonjolkan keunikan masing-masing dari karakter itu. Evaluate impact on the plot atau evaluasi dampak dari plot. Bagaimana tindakan dan keputusan karakter mempengaruhi perkembangan plot. Kemudian, consider how the story would have unfold differently if the character had acted differently. Next, assess the character significant, yaitu mengevaluasi, menilai pentingnya karakter. Apakah karakter penting untuk memajukan alur cerita atau menyampaikan tema utama cerita? Tentu sangat penting ya. By conducting a thorough character analysis, readers gain a deeper understanding of the fictional world and motivation behind character action. This analysis enrich the reading experience and allow readers to appreciate the complexity and depth of the characters played by next author. Oke, next materi selanjutnya, Terisna, silakan. Okay, next. Imagery and descriptive language. Imagery and descriptive language are essential literary devices used in fictional passage to create vivid and sensory-rich expressions for reader. Yang dimaksud di sini adalah citra dan bahasa. Deskriptif merupakan perangkat sastra yang penting yang digunakan dalam bagian-bagian fiksi untuk menciptakan pengalaman yang hidup dan kaya akan indera bagi pembaca. Dalam citra dan bahasa deskriptif di sini ada penjelasan lengkap tentang citra dan bahasa deskriptif dalam pemahaman bacaannya. Sample of imagery. Di sini ada penjelasan tentang contoh gambaran bacaan-bacaannya. See the golden sun divided below the horizon, painting the sky with hues of orange and purple. Terjemahannya di sini adalah matahari keemasan terbenam di bawah cakrawala mewarnai langit dengan seburat jingga dan ungu. Terus ada contoh gambaran bacaan dalam suaranya. Ini adalah the leaves rustled in the gentle breeze, whispering secret to the action the task. Ataupun daun-daun berdesir tertiup angin, sepoi-sepoi membisikkan rahasia kepada pepohonan kuno. Selanjutnya ada rasa ataupun taste. The warm buttery aroma, the freshly baked bread filled and kitchen. Aroma hangat dan lembut dan roti yang bau dipanggang memenuhi dapur. Jadi ini udah termasuk rasa ke dalam rasa dalam contoh gambaran bacaan-bacaan tersebut. Selanjutnya ada touch ataupun sentuhan. Perso perpeti touch calmed is unctuous hair. Sentuhannya yang lembut dan halus menenangkan hati yang gelisah. Selanjutnya ada smell ataupun bau. Udara terasa penuh dengan wangi bunga mawar yang sedang mekar. Jadi ini menggambarkan bau ataupun misalkan
wangi-wangi bunga yang memang menggambarkan contoh bacaannya. Next, number 2, descriptive language, example of descriptive language. Di dalam bahasa deskriptif ini ada contoh bahasa deskriptifnya. Yang pertama ada specific adjectives ataupun kata sifat spesifik seperti bintang-bintang kecil yang berlaku menghiasi langit hitam pekat. Yang kedua ada adverb ataupun kata keterangan. He walked till through the dim lit alley. Dia berjalan cepat melewati gang yang remang-remang. Next, figurative language ataupun bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini seperti bawanya bagikan lagu merdu memenuhi ruangan dan kegembiraan. Next. Oke, next ya. Yaitu selanjutnya kita menjelaskan tujuan citraan dan bahasa deskriptif atau purpose of imagery and descriptive language. The use of imagery and descriptive language serves several purposes in fictional passage. One, establishing setting atau menetapkan latar. Dengan menetapkan latar, penulis bisa membantu pembaca untuk memvisualisasikan dunia tentang cerita berlangsung. Contohnya ceritanya berlatar belakang Amerika, menuliskan tentang cerita yang ada di Amerika misalkan. Nah, dengan menetapkan latar seperti itu, berarti pembaca bisa memvisualisasikan bahwa cerita itu ada di Amerika kayak gitu ya. Next, yang kedua, creating mood and atmosphere, menciptakan suasana melalui kata-kata yang dipilih dengan cermat dan detail. Sensorik penulis dapat membangkitkan emosi dan menentukan alur cerita. Ketiga atau selanjutnya, karakterisasi, yaitu bahasa deskriptif dalam mengungkapkan kepribadian and emotion of characters, making them more relatable and believable to readers. Or, atau melibatkan pembaca ya, the reader. Dengan menarik indera, citraan dan bahasa deskriptif menarik pembaca ke dalam cerita dan membuatnya lebih menarik. Imagery and descriptive language draw readers into the story and make it more captivating. Next, conveying themes. Certain image and description might carry symbolic meaning or represent operating themes within the story, enhancing the narrative atau meningkatkan narasi. Citra yang jelas dan bahasa deskriptif membuat penceritaan lebih dinamis dan berkesan. Kemudian materi selanjutnya. Oke guys, sorry for skipping. Oke. Are you still excited? Terus banget. Yes. Next, mengidentifikasi citra dan bahasa deskriptif, yaitu identifying imaginary and descriptive language in fictional passage. When reading a fictional passage, pay attention to sentence and phrases that evoke sensory experience and description. Yaitu ketika kita membaca bagian fiksi, kita perlu memperhatikan kalimat dan frasa yang membangkitkan pengalaman dan deskripsi yang jelas. Nah, seperti cari kata sifat, keterangan, persamaan, metafora, dan bahasa kiasan lain yang berkontribusi untuk citraan ya. Kemudian di sini secara keseluruhan perumpamaan dan bahasa deskriptif merupakan alat yang ampuh untuk memperkaya pengalaman membaca.
sehingga menjadikan bagian-bagian fiksi lebih mendalam dan menyenangkan bagi pembaca, making fictional passage more immersive and enjoyable for readers. Yang pertama, petunjuk kontekstual atau kontekstual clue. Yang tadi ya, terus kita tadi udah sampai di beberapa jenis petunjuk kontekstual. Ada berapa? Itu ada 8 egg point. Yang pertama, definition or synonym clue. Kemudian yang kedua, anonym clue. Next, explanation clue. Yang keempat, example clue. Yang kelima, inference clue. Yang keenam, contrast or compression clue. Next, repetition clue. And last, context of the story. Nah, to effectively use contextual clue in reading comprehension, it's essential to read the entire passage closely and pay attention to the relationship between different elements. By actively engage with the text and making connection between words and idea, reader can enhance their understanding and appreciation of fictional passage. Next, inference and interpretation, yaitu inferensi dan interpretasi, merupakan aspek penting dalam pemahaman membaca, especially when dealing with fictional passage. Nah, keduanya melibatkan pemahaman lebih dari sekedar informasi tersurat yang tersedia dalam teks dan menarik kesimpulan atau memahami makna tersirat or underlying meaning. Kesimpulan. Next, kesimpulan atau inference. Inference refers to the process of using evidence and clue from the text to make educate guesses or logical conclusion about events, characters, on ideas that are not explicit. Pembaca itu saat membuat kesimpulan, pembaca itu harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada 3. The first, textual evidence. Inference should be based on evidence from the text, such as specific details, action, or dialogue. 2. Background knowledge. Readers draw upon their own knowledge and experience to make connection and interpretation. And context. Understanding the context of the story is crucial for making accurate inference. That includes the setting, time period, and the relationship between characters. For example, jika suatu bagian menggambarkan seorang tokoh yang datang ke sebuah pesta, arriving at a party, dan kemudian menyebutkan bahwa pakaian tokoh tersebut basah kuyup nih, clothes were soaked. The reader may infer that it was raining when the character at party. Pembaca mungkin akan menyimpulkan bahwa saat tokoh tersebut datang ke pesta itu sedang cuaca di luar sedang hujan. Next, interpretasi. To interpret a fictional passage effectively, consider the following tema atau theme, symbolis, character motivation, and author style. For instance, if a passage uses recurring imagery of light and darkness and character emotion are closely tied to these symbols, and interpretation might suggest that the light symbolizes hope and positivity, while darkness represents. Singkatnya, inferensi melibatkan pembuatan dedukasi logis berdasarkan bukti dan konteks tekstual, sementara interpretasi melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema, simbol, dan pesan cerita. Nah, itu bedanya ya, baik
inferensi maupun interpretasi merupakan keterampilan penting dalam pemahaman bacaan karena keduanya memungkinkan pembaca untuk melibat dan dengan teks pada tingkat yang lebih dalam dan menghargai nuansa dan kompleksitas bagian-bagian fiksi. Kemudian selanjutnya identifikasi tema. Ada beberapa panduan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi tema dalam bagian fiksi, yaitu yang pertama read the passage thoroughly dengan memulai keseluruhan bagian untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang alur karakter peristiwa. Perhatikan juga hubungan antar karakter, konflik, dan penyelesaiannya. Yang kedua, carilah ide atau motif berulang. Look for recurring ideas or motif. Kemudian yang ketiga, identifikasi alur karakter. Menganalisis perubahan dan perkembangan dalam sikap karakter, dalam sikap, keyakinan, dan perilaku karakter. Next, identify karakter arcs, yaitu identifikasi alur karakter. Yang keempat, consider the title, pertimbangkan judulnya. Renungkan bagaimana judul tersebut berhubungan dengan peristiwa dan pesan keseluruhan dalam cerita. Kemudian yang kelima, analis karakter dialog and monologues, yaitu menganalisis dialog dan monolog karakter. Yang keenam, periksa setting dan suasana. Latar dan suasana cerita dapat berkontribusi pada tema. Misalnya cerita yang berlatar di masyarakat distopia dapat mengeksplorasi tema penindasan dan kebebasan. Yang ketujuh, reflect on the author message. Renungkan pesan penulis. And next, pikirkan tentang koneksi pribadi. And last, hindari plot dan tema yang membingungkan. Ada contoh nih tema dalam bagian fiksi, yaitu misalnya Love and Sacrifice, a story that explores the power of love and the sacrifice people makes of those they care about. Nah, kemudian ada bagian penting nih yang perlu dicatat, bahwa suatu bagian dapat mencakup beberapa tema, dan tema dapat bersifat subjektif sampai batas tertentu. Mengidentifikasi tema itu merupakan aspek penting dari pemahaman bacaan karena memungkinkan membaca untuk terlibat secara mendalam dengan cerita dan menghargai makna tersiratnya. Lanjut, di sini akan dipaparkan oleh Krisnawati. Krisnawati, silahkan. Okay, next ada summarization. Summarization itu atau yang disebut dengan ringkasan ya. Jadi ringkasan itu ada 10. Yang pertama ada read the entire essay carefully, atau baca seluruh bagian dengan hati-hati. Meringkas semua keseluruhan dan membaca pelan-pelan agar semuanya dapat dipahami dengan jelas gitu. Yang kedua ada identify the main plot line, ataupun identifikasi alur cerita utama. Tentukan alur cerita plot pada bagian-bagian tertentu. Yang ketiga ada key event and detail, atau sorot peristiwa and detail utama, seperti tindakan, detail-detail terpenting, peristiwa, ataupun yang berkontribusi di dalamnya. Yang keempat ada condense dialog and description, ataupun ringkas dialog dan deskripsi. Yang kelima ada focus on character development, ataupun fokus pada pengembangan karakter. Next, identifikasi tema. Identifikasi tema itu yang disebutkan tadi, menentukan tema-tema utama awal untuk sebuah cerita yang akan dibaca ataupun ditulis. Yang next ada maintain chronological order, ataupun pertahankan urutan kronologis.
Susunlah ringkasan yang utama yang logis dan kronologis untuk memastikan koherensi dan kejelasannya. Kedelapan ada read in your own word, tulis dengan kata-katamu sendiri. Jadi kita harus ada gaya bahasa tersendiri untuk membuat ringkasan sehingga mudah dipahami oleh kita. Sembilan ada keep in concise. Buatlah sesingkat mungkin semua ringkasan yang telah kita baca ataupun sebuah penjelasan rangkumannya dibuat dengan sesingkat-singkatnya. Maka 10 ada review and edit ataupun tinjau dan edit. Setelah menulis semua ringkasan, tinjau kembali semua yang kita tulis ataupun yang kita ringkas rangkum tersebut, urutkan keakuratan kelengkapannya dan edit seperlunya. Oke, selesai. Nih, mau game ataupun quiz ataupun apa dulu? Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, ataupun ada yang mau ditanyain, boleh. Aku Sally mau bertanya. Ada quiz juga ya guys. Stay tune. So Ada I Sally aku ya. I have a question, guys. So Yes. can you explain that? Can you give another example for team identification? Thank you. Thank you. Wait ya, Sel. Nah, oke, Sally, makasih. Thank you pertanyaannya. Langsung jawab aja apa gimana ya? Apa pertanyaan selanjutnya dulu? Aku dulu deh mau nanya ya. Boleh. Tapi aku pakai bahasa Indonesia. Ya, Gini, ketika kita membaca tulisan fiksi, kita bakal nemuin imagery yang digunakan untuk menciptakan gambaran emosi yang jelas dan kuat. Dan juga deskripsi language, penggunaan kata-kata dan perasa untuk menggambarkan sesuatu. Jadi, menurut aku, gaya penulisan dapat mempengaruhi pengalaman pembaca. Jadi, bagaimana kita jika sebagai penulis mahir membuat imagery ataupun language, descriptive language agar tersampaikan dengan baik kepada pembaca. oke. Sorry. Aku jawab yang Sally dulu ya. Jadi yang barusan ditanyain, jadi ini dulu lagi share jawabannya dulu. Nyusun jawabannya dulu ya. Oke. Yang Sally. Balik Sally. Ya, sok. Boleh ulang pertanyaannya dulu. Okay. So can you give another example for team identification? Udah. Oke. Kalau jawab. Sally boleh sama bahasa Indonesianya, Sally. Bisakah kamu memberikan contoh tentang tema identification? Tadi kan ada contohnya tuh. Ada contohnya kan kalian kasihnya satu. Nah, kalian tuh cari lagi another example atau contoh yang lain dari team identification, dari struktur itu yang tadi kalian sudah explain atau jelaskan. Oke, yang bisa dijawab ya sedikit mungkin. So beforehand to understand the story, maybe there is an example of a cartoon film where the language is English using translation below it usually flow in reading the story. Jadi menurut pemahaman yang cerita kita tadi, contohnya mungkin kan tadi kita jadi dari cerita fiksi, dari cerita yang kita baca ya. Mungkin bisa jadi dari cerita yang kita tonton. Contohnya, seperti cerita fiksi kan, cerita fiksi itu cerita hayalan imajinasi ya. Bisa kita cari juga
Contohnya dalam yang kita tonton itu, seperti kayak film kartun. Film kartun kan banyak tuh film luar negeri yang memang menggunakan bahasa Inggris dan terdapat translate-nya di bawahnya. Jadi sehingga kita dapat memahami si bacaan-bacaan tersebut, cerita-cerita tersebut dari translate-nya juga gitu. Mungkin contohnya dari itu sih, dari yang kita tonton. Tadi kan dari yang kita baca ya. Ini dari yang kita tonton. Gitu mungkin Sally. Maaf ya kalau udah nyambung sedikit. Oke, thank you. It's clear. Jelas kok. Oke, next one. Next, aku jawab pertanyaan dari siapa tadi? Hermina ya? Iya, Halo? betul, Herlina. Oke, Herlina bisa diulang pertanyaannya? Bentar ya. Kan tadi dijelasin ya, kalau dalam tulisan puisi itu ada imagery sama deskripsi language. Nah, gimana sih kalau kita sebagai penulis mahir gitu membuat imagery sama deskripsi language biar pesannya tersampaikan dengan baik, biar dapat feel-nya gitu. Oke, biar pesannya tersampaikan, biar dapat feel-nya ya. Di sini aku izin jawab pertanyaan Herlina, dicampur sama bahasa Indonesia ya. Ada beberapa tips untuk pertanyaan Herlina, yaitu the arts of fiction, building imaginary words with words, yaitu di sini ways to build compelling imaginative words with words. Yang pertama, Herlina mungkin bisa using detailed description. Yes. Setelah itu, strong character development. Jadi buat karakter yang kuat. Dan yang ketiga, incorporating research into your fiction. Kemudian using imagery to enhance the imaginative words and using strong dialog, diperkuat sama dialog. Kemudian using creative narrative structure and creating consistent imaginative word, ya, buat imajinatif yang konsisten. Kemudian yang terakhir, reading and learning from talent fiction writers. Masih ada yang belum dipahami nggak, Herlina? Atau kecepatan? Enggak kok, udah. Makasih ya. Udah ya. Oke, itu mungkin poin-poinnya bisa dicatat ya, supaya lebih lebih nge-feel ceritanya ya. Oke. Udah, gak ada yang ditanyain lagi ya teman-teman, kita kuis. Kuis aja ya langsung. Kuis langsung. Yuk, siapa yang bisa jawab? Boleh. Ya, siapa aja guys, dipilih aja yang kalian bisa jawab. Gak ditentuin. Oh, boleh dipilih. BTW ini sampai 20-30 ya? Ya. Oke. Siapa? Tok, siapa? Zahra. Wan. Nomor berapa, Zahra? Nomor 1. Oke, nice. The main character in the story in often refer out as role A, B, C, D. A. A, cina. Antagonis? A or B? A or B? Haha. A or B? Hah? A or B? Wait. The main character. Ayo lo. Tulisnya yang mana nih yang benar? Zahra mau langsung dijawab gitu atau gimana?
Bentar-bentar lagi translate. Oke, next yang lain. Sambil nunggu Jakarta translate. Bener nggak? Bener gak Telisna? Yes. Yay. Cenah. Yeah. Yeay, Makasih. Benar, next. benar kok, benar. Dapat poin, Lisna. Benar kok. Oke, next. Satu ya. Yang udah ke nomor satu kan? Satu udah, guys. Aku nomor 2 boleh. Siapa nomor dua. namanya? Nomor 2 boleh. Maria. Maria. Maria nomor Maria. Oke. Silakan Maria. Maria. Aku baca dulu ya teksnya. Boleh? Boleh. Number 2, how many types of storylines are there in general? The answer is B, 5. 5. Telisna Yeah. 5. Right? Right. Yes. Right. Okay. Nice. Thank you. Ya, thank you. Next. Ini Maria. Nomor 2 ya Maria. Guys, yang ketiga. Zahra. Siapa? Nomor 3. Salsa. 3. Ya. Oke, Salsa. 3 salsa C. bukan? Nomor Bukan. 3. Apa? Nomor 3 C. 3 C. Main konflik ricis gitu. It's peak. Ya benar kok, Right, benar. Teresa? Oke, Yes. nice. Salsa Pintar-pintar udah guys. ya. Nomor 3. Ya. Nomor 4 nyusun aja ya. Yang keempat gampang nih. Nomor 4 Genre aku. is Genre Nah, is siapa? Nabila, story kategori. Nabila. Nabila. Kategori, story kategori. Benar nggak? Bener gak ya? Baik, bener teh. Story Oke. kategori. Checklist udah benar ya. Thank you Nabila. Nomor 5. Aku tulis ya. Next, number 5. Fitri. Which includes fictional literary Fitri works bukan? are Ya. Fitri? Nomor 5. Fitri. Fitri. Apa Fitri? Jawabannya atau mau dibaca dulu? Langsung jawabin aja yang nomor 5 C. 5 C. Bener gak? Mulan. 5C. Puisi. Yes, karena A, B, and D nggak mungkin ya. Next. Oke. Nomor 5. Nomor 6 berarti nomor 6. According to its. Nomor 6. How many? How many ada berapa? Nomor 6. 4, 5, 6. Gampang guys, nomor 6. Nomor 6 gampang. Boleh aku yang jawab gak? Siapa? Nadila. Siti Nadila Nadila Novian. lagi. Nadila. Boleh. Tadi Oh, Nadila. sekarang Nadila. Ya, Nadila. Sorry guys. Nadila ada berapa? How many? Tri. Jawabannya Tri. Tri. Berarti A. Benar nggak teh? Ya, benar. Nice, right? A. Okay. Yes. Next. Nomor 7. 7. What is conflict in fictional literature? Is siapa? Aku Siapa? Devani. Aku Devani. Oke, Devani. Silakan. Devani. Ada A. A is a position between two or more forms in the story that drives the plot forward. Terisna, right? Benar. Ya. Oke. Ya. Thank you, Devani. Thank you. Next. 8. Number 2 8. lagi berarti. 2 lagi siapa? 3 lagi. 8, 19. 2 lagi ya? Tiga, 8, Apa 19. Ajis? Ajis, stop. Ajis. Apa? Ajis. Of fictional literature include. Jawabannya C. Adalah? Impact and atmosphere of the story. Benar gak? C.
C. Time, place, and atmosphere of the story. Right. Ya, time, place, Nice. and Wah, atmosphere. keren Bang Aji. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Mantap aja ya. Mahal. Iya, 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 iya. Kelas. Thank you, thank Apa? you, thank you, thank Next, you. number 9. Aku, Naza. Naza, Caca, silahkan. My answer is option D. It is author. Author, Yes, additional author. word in his work, author. Karisna, right? Yes, benar. Yes. Thank you, Caca. Next and last, terakhir, number 10. Aku Forest Suci. Shadowing. Suci, oke, silakan What Suci. is mean by foreshadowing? The answer is B. Hint or B. signal about what will happen in the future in the story. Masa depan sebuah cerita. Right. Yes. Iya. Wow, right. Iya, iya, Suci, Yulan ya. thank you. Thank you. Benar. Berarti udah ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, Guys, 6, tinggal 7, 8, quizzes 9, ya. 10. Dah. Langsung ke quizzes aja ya. Tadi nama-nama yang itunya udah ya? Yang tanyanya. Oke. Aku udah tulis. Oke, lanjut ke quizzes atau quizzes ya? Quiz. Thank you. Kesimpulan dulu gak teh? Boleh sama Teh Wulan, mangga kesimpulan. Cukup Udah aja. ya. Teman-teman udah Aja ngerti ya guys, semuanya? makasih. Ih, absen dulu gak sih? Absen. Baik. Ya guys. SS Udah? dong. Saya absennya. Oke, aku SS. Ribet. Terakhir. Aku share link quizesnya ya guys. Guys, masuk link quizesnya. Ini ditutup Udah, dulu gak teh? Nah, tutup dulu aja. Okay. Hey guys, thank you. Yeah. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you guys.